Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib, NIM 040. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori-teori evolusi kebudayaan. Nah, jadi ada 8 teori-teori evolusi kebudayaan. Yang pertama yaitu proses evolusi sosial secara universal. Yang kedua, konsep evolusi sosial universal Herbert Spencer. Yang ketiga, teori evolusi keluarga J.J. Bachofen. Yang keempat, teori evolusi kebudayaan di Indonesia. Yang kelima, teori evolusi kebudayaan Lewis Henry Morgan. Yang keenam, teori evolusi religi Edward B. Taylor. Yang ketujuh, teori Sir James Jeffreys mengenai ilmu gaib dan religi. Dan yang terakhir adalah menghilangnya teori evolusi kebudayaan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu proses evolusi sosial secara universal. Pada evolusi ini, bahan yang digunakan adalah bahan etnografi dan etnografika. Bahan etnografi yaitu salah satu bidang penelitian ilmiah, sedangkan bahan etnografi dan etnografika adalah benda-benda yang dipakai orang zaman dahulu. Nah, bahan-bahan tersebut telah menyadarkan para cendekiawan dan ahli filsafat Eropa Barat tentang besarnya keanekaragaman manusia di dunia. Menurut konsepsi ini, manusia akan mengalami revolusi atau berkembang lambat. Nah, untuk poin yang kedua yaitu konsep evolusi sosial universal menurut Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah ahli filsafat Inggris. Dia bersama Auguste Comte atau seorang ahli filsafat Perancis membuat aliran positivisme, yaitu aliran cara berpikir filsafat. Spencer menggunakan bahan etnografi dan etnografika yang luas, sedangkan Guscom menciptakan istilah yaitu ilmu sosiologi. Spencer juga menghasilkan buku karya raksasa yang terdiri atas 15 jilid yang berjudul Deskriptif Sosiologi. Ia berpendapat bahwa asal mula religi adalah karena manusia takut akan maut. Yang ketiga, teori evolusi keluarga J.J. Bachofen. Hermione, seorang ahli hukum Inggris, dan J.J. Bachofen, ahli hukum Perancis, menjadi terkenal dalam ilmu antropologinya karena mengembangkan teori hukum milik dan hukum waris dalam bukunya Das Mutterrecht. Teori tersebut sampai abad ke-19 masih memberi pengaruh yang luas di Eropa Barat, yang secara khusus bisa memengaruhi cara berpikir ahli antropologi pada masa itu. Yang keempat adalah teori evolusi kebudayaan di Indonesia. Teori evolusi kebudayaan dari J.J. Bachofen tadi diterapkan oleh ahli filsafat Belanda, yaitu G.A. Wilken, yang ia sudah memulainya sejak ia menjadi pegawai pangkreh atau pamong praja. Karangannya yang pertama yaitu mengenai sewa tanah dan adat pemberian nama di Minahasa. Poin yang kelima yaitu teori evolusi kebudayaan Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan adalah ahli hukum dari New York yang menjadi pengacara bagi orang Indian dalam hal tanah. Ia terkenal dengan karangannya yaitu Language of the Haudenosaunee or Iroquois. Ia juga punya cara untuk mengubah semua sistem kekerabatan, yaitu dengan menyusun angket yang kemudian diedarkannya. Menurut Morgan ada 8 tingkat evolusi. Yang pertama ada evolusi liar tua, yang kedua zaman liar madya, yang ketiga zaman liar muda, yang keempat zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Selanjutnya yang keenam yaitu teori evolusi religi Edward B. Taylor. Edward B. Taylor adalah orang Inggris yang tertarik dengan ilmu antropologi. Dari karangannya yang berjudul Research into the Early History of Mechanics, terlihat bahwa ia adalah orang penganut cara berpikir revolusionisme. Ia berpendapat bahwa kesadaran akan paham jiwa disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, peristiwa mimpi, yang kedua, perbedaan yang tampak pada manusia tersebut. Poin yang ketujuh yaitu teori Sir James Jeffreys mengenai ilmu gaib dan ilmu religi. Fraser adalah ahli folklore
Folklore Inggris. Karangannya yang berjudul Totemism and Exogamy berisi tentang asal mula ilmu gaib dan religi. Ia juga memiliki karya besar yaitu The Golden Book. Fraser berpendapat bahwa manusia memecahkan masalah hidupnya dengan akal atau pengetahuan, padahal akal dan pengetahuan mereka terbatas. Dan yang terakhir, menghilangnya teori evolusi kebudayaan. Teori evolusi kebudayaan pada akhir abad ke-19 timbul kecaman terhadap cara pikir dan cara kerja penganut evolusi kebudayaan. Dan pada awal abad ke-20 hampir tidak ada lagi karya antropologi dengan konsep evolusi. Hingga pada akhirnya tahun 1940 baru muncul lagi ahli antropologi dari Inggris dan Amerika yang menghidupkan lagi konsep evolusi kebudayaan. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai teori-teori evolusi kebudayaan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.